Komunikasi pada anak. Komunikasi yang efektif merupakan aspek penting dalam segala lini kehidupan individu. Keahlian ini sebenarnya bisa dilatih oleh orang tua sejak dini. Komunikasi yang baik juga mendekatkan hubungan antara anak dan orang tua, sehingga keluarga harmonis bisa dicapai. Kata-kata pertama seorang anak setelah mampu bicara dengan orang lain biasanya dianggap sebagai proses perkembangan bahasa yang dipengaruhi oleh kematangan kecerdasan. Kematangan kecerdasan biasanya ditandai dengan kemampuan berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Baik, selanjutnya tumbuh kembang anak. Adapun tahap-tahap pada tumbuh kembang anak menurut usianya, yaitu 1. Tahap bahasa untuk anak usia 0 sampai 3 bulan. Pada usia tersebut, anak mulai mengenali suara ibunya dan mulai bisa menggenggam. Kedua, tahap bahasa usia 3 sampai 4 bulan. Pada usia tersebut, anak mampu membedakan suku kata seperti ma dan pa. 3. Tahap bahasa usia 4 sampai 6 bulan. Anak sudah bisa menghubungkan kata seperti mama dan papa. Kemudian pada usia 7-12 bulan yang ada pada nomor 5-6, anak akan terus mengulang apa yang sudah ia bisa ucapkan sampai usia 10 bulan. Anak juga dapat memahami kosakata meskipun belum bisa mengucapkan dengan sempurna. Seperti kucing disebut pus, anjing disebut gu, dan anak juga sudah bisa mengenali namanya sendiri. 7-12-18 bulan. Pada usia ini anak sudah mulai berbicara, sekitar 20-25% dapat dimengerti oleh orang lain. 8-18-2 tahun. Anak dapat membuat kalimat atas 2 kata seperti mama, mandi. 9. Usia 2,5-5 tahun. Anak sudah mulai bersosialisasi dengan lingkungannya dan dapat berbicara menggunakan kalimat kompleks dengan jelas. Komunikasi yang baik dengan anak dalam keluarga. Yang pertama, mendengarkan anak. Membangun hubungan yang baik dengan anak tidak hanya lewat bicara, tetapi orang tua juga harus mendengarkan anak, dan sebisa mungkin orang tua harus fokus mendengarkan anak, tidak sambil menonton TV atau bermain ponsel. Kebiasaan ini mengajarkan anak bagaimana cara menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, membuat waktu untuk saling berbicara. Alasan anak sulit berbicara dan bercerita dengan orang tua karena ia sedang tidak ingin bicara. Maka dari itu, sebagai orang tua harus bisa menjalin komunikasi yang positif dengan anak dengan cara melihat kebiasaan anak dan bisa menyesuaikan kenyamanan anak. Yang ketiga, hindari memberi respon berlebihan. Mengutip dari US Department of Education, anak-anak cenderung terbuka saat orang tua bisa menjaga rahasia dan tidak merespon dengan kemarahan saat mendengar cerita. Yang keempat, tetap tegas tanpa amarah. Hindari omelan kepada anak ketika dia bercerita tentang kenakalan temannya. Biarlah ia bercerita dengan kenyamanan dan terbuka. Biarlah anak bertanya sebisa mungkin dan beri anak jawabannya baik. Hal ini merupakan salah satu bentuk komunikasi dua arah yang baik antara orang tua dan anak. Di sini saya akan menjelaskan dampak kekerasan pada anak. Kekerasan anak adalah contoh dari pelanggaran hak asasi manusia. Dampak kekerasan pada anak bisa mendatangkan trauma yang berkepanjangan sampai usia dewasa. Akibatnya anak tidak bisa menikmati masa kecilnya meski telah mendapatkan pertolongan yang tepat. Berikut kekerasan terhadap kesehatan anak antara lain: yang pertama, tumbuh kembangnya terganggu. Yang kedua, risiko depresi dan masalah kesehatan mental lainnya meningkat. Yang ketiga, tubuhnya mengalami luka-luka. Sekian dari saya. Selanjutnya itu program dan kebijakan pemerintah tentang kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Yang pertama itu pelaksanaan monitoring dan evaluasi atau MONEF terhadap program KIAI yang dilaksanakan. Yang kedua itu distribusi tenaga kesehatan yang merata yang didukung dengan fasilitas yang memadai. Yang ketiga, perlu adanya kebijakan penguatan sistem rujukan. Kebijakan penguatan sistem rujukan ini menekankan penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tepat dan cepat. Yang keempat itu perbaikan komunikasi dan koordinasi. Dalam menjalankan kebijakan KIAI, perlu adanya komunikasi koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah yang efektif. Yang kelima itu perbaikan kualitas SDM kesehatan melalui pelatihan dalam membantu proses persalinan khususnya di fasilitasi kesehatan seperti puskesmas. Selanjutnya kesimpulan. Pertama itu komunikasi dengan anak merupakan sesuatu yang penting dalam menjaga hubungan dengan anak
dalam melakukan komunikasi dengan baik pada anak dapat dilakukan dengan cara mendengarkan anak, meluangkan waktu untuk saling berbicara, hindari beberapa respon berlebih tetapi tegas tanpa amarah. Kedua, masa kanak-kanak terutama di usia 6 tahun pertama merupakan waktu yang penting untuk pertumbuhan kembang serta pembentukan kepribadian. Yang ketiga itu, dampak kekerasan pada anak bisa mendapatkan trauma yang berkepanjangan sampai usia dewasa. Akibatnya, tidak bisa menikmati masa kecil meski telah mendapatkan pertolongan yang tepat. Presentasi dari kelompok 1, bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.